Saudara sekalian, kita belajar. Pelajaran yang kedua ini adalah surat Kolose untuk Laodikia. Nah, saudara sekalian, ada ayat yang menarik di dalam kitab Kolose, di Kolose 4 ayat 16 dikatakan, dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, Paulus katakan, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Jadi menarik sekali bahwa Paulus secara simbolik di dalam kitab Wahyu kita belajar bahwa Laodikia adalah secara simbolik, tetapi itu juga ada arti literal ya. Jadi Paulus menulis surat kepada Kolose, dia katakan, coba surat ini bacakan juga buat orang Laodikia. Kalau begitu, Kolose adalah juga sebuah surat untuk Laodikia. Nah, mari kita perdalam mencari tahu obat apa yang Tuhan sediakan buat Laodikia dari kitab Kolose. Malam ini pelajaran kita saya bagi 4 bagian, yaitu penyakit dan obat Laodikia. Yang kedua, obat mata dari Kolose, kemudian emas murni dari Kolose, dan baju putih dari Kolose. Baik saudara sekalian, kita ulang sedikit penyakit dan obat untuk Laodikia dari pelajaran minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita belajar tentang 3 obat, 3 gejala penyakit, dan Tuhan menyediakan 3 obatnya. Di dalam Wahyu 3 ayat 18, Tuhan bilang kepada gereja Laodikia, yaitu gereja akhir zaman, Tuhan bilang, kamu harus beli emas yang dimurnikan dalam api. Kamu juga harus beli pakaian putih. Kamu juga harus beli minyak untuk pelumas matamu. Nah, 3 obat ini artinya, kita juga sudah belajar minggu lalu, emas yang dimurnikan dengan api artinya apa? Dari 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 kita dapatkan kesimpulan bahwa emas yang murni itu artinya iman yang sudah mengalami berbagai pencobaan. Jadi iman yang bukan berdasarkan teori tapi dialami. Yesus Kristusnya sudah menjadi pengalaman kita. Jadi emas yang murni adalah iman dalam Yesus Kristus yang dialami. Kemudian apa itu pakaian putih? Minggu lalu kita juga sudah belajar bahwa pakaian putih artinya perbuatan. Perbuatan yang benar. Jadi pakaian putih adalah perubahan tabiat yang menyerupai Yesus Kristus. Dan apa itu pelumas mata? Minggu lalu juga kita telah belajar dari Efesus 1 ayat 17 dan 18 kita dapatkan kesimpulan bahwa pelumas mata itu adalah karunia roh yang Tuhan berikan kepada hati kita untuk melihat, mengenal keindahan Yesus Kristus. Nah, inilah 3 obat yang Tuhan bilang, inilah solusi untuk Laodikia. Nah, saudara sekalian, di dalam Kolose 4 ayat 16, kebetulan ada petunjuk bahwa obat untuk Laodikia, penjelasan tentang 3 obat ini rupanya terdapat juga di dalam Kolose 4:16 ya. Tadi kita sudah baca, kita ulang sedikit. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakan supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Jadi rupanya Tuhan secara simbolik juga menyediakan uraian 3 obat ini di dalam kitab Kolose. Nah, saudara sekalian, Kolose kebetulan jaraknya ke Laodikia itu jarak literalnya adalah 19 km ya. Itu sekitar Turki sekarang. Jadi itu adalah ya kota yang berdekatan. Jadi Kolose, Laodikia rupanya kerohaniannya mirip. Jadi Paulus menulis surat kepada Kolose, dia bilang bacakan juga buat Laodikia. Dan di dalam kitab Wahyu kebetulan digunakan Laodikia sebagai simbol gereja akhir zaman. Kita bisa juga mengambil kesimpulan bahwa kalau begitu kondisi Kolose mirip juga dengan Laodikia. Dan memang secara jarak itu dekat sekali. Jadi surat untuk Kolose bisa juga kita bilang surat untuk Laodikia ya. Dan kalau saudara memperhatikan
isi dari kitab Kolose. Kolose hanya terdiri dari 4 pasal. Saudara akan melihat betapa miripnya antara Wahyu 3 uraian tentang gereja Laodikia dengan isi dari obat untuk Laodikia dengan isi dari kitab Kolose. Misalnya Kolose 1 isinya apa? Mengerti Yesus Kristus siapa dia. Bukankah itu artinya salep mata? Mengerti ya. Kolose 2 berisi mengalami Yesus Kristus ya, mengerti apa itu sunat yang sebenarnya, mengerti apa yang dimaksud dengan baptis yang sebenarnya. Itulah iman yang sudah dialami, iman yang emas yang dimurnikan. Bagaimana dengan Kolose 3 dan 4? Kalau saudara perhatikan isinya adalah menjadi manusia baru, karakternya baru, ya perbuatannya baru, itulah baju putih. Jadi kalau saudara lihat di dalam uraian Tuhan kepada gereja Laodikia, Tuhan bilang, kamu harus beli 3 obat ini. Dan di dalam kitab Kolose, Tuhan berikan 3 juga obat. Jadi luar biasa kecocokannya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, surat untuk Kolose boleh juga disebut surat untuk Laodikia. Baik, sekarang kita mulai lihat secara keseluruhan ya. Nanti pelajaran berikut kita akan lihat lebih detail. Sekarang kita belajar kitab Kolose secara overview ya. Di bagian pertama kita akan belajar obat mata dari Kolose. Nah, Paulus memulai dengan Kolose 1 dengan ajakan untuk melihat Yesus Kristus dengan jelas. Mari kita lihat, saya kutip sebuah ayat inti ya, di dalam Kolose 1 ayat 9, Paulus tulis begini, sebab itu sejak kami mendengarnya, ya mendengar bahwa di Kolose itu banyak orang yang menjadi Kristen, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan, sudah perhatikan yang saya beri huruf merah, supaya kamu mempunyai pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi sejak awal Paulus mau orang Kolose ini, selain jadi Kristen, mereka harus bertumbuh pengertiannya. Nah, saudara sekalian, setelah seseorang menjadi anggota gereja, jangan diam, harus diajar terus. Itulah yang Yesus juga maksudkan dalam perintah agung ya. Di dalam Matius 28 ayat 19-20, Yesus kan katakan, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka, dan kata yang terakhir katakan, ajarilah mereka ya untuk melakukan segala kehendak yang kuperintahkan. Jadi ajar terus. Nah, Paulus kepada Kolose bilang, saya berdoa supaya kamu pengertiannya makin benar. Jadi bukankah itu adalah ya obat mata ya yang dimaksud. Jadi Kolose 1 ayat 13 Paulus melanjutkan, dia bilang begini, supaya kamu mengerti bahwa ia, yaitu Yesus, telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi Paulus mau kita bisa melihat bahwa kekristenan itu bukan pindah agama, bukan hanya mengakui Yesus Kristus, tetapi melihat bahwa dulu kita hidup dalam kegelapan, sekarang kita bisa melihat terang yang baru. Itulah bagian pasal pertama dari Kolose. Oh ya, Paulus lanjutkan di dalam Kolose 1 ayat 15 dan 17, dia katakan, Yesus adalah gambar Allah, potret Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang pemula dari segala ciptaan. Nah, di dalam ayat ini ada orang salah menafsirkan bahwa Yesus adalah yang utama atau ciptaan yang pertama. Jadi Yesus diciptakan. Kalau kita bisa mengerti ayat ini dengan benar dengan 2 cara. Pertama, dari bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya itu, kata yang tepat adalah dia adalah pemula. Dia adalah penyebab dari segala yang diciptakan.
Cara yang kedua adalah secara kontekstual. Di dalam ayat 16 dan 17 adalah penjelasan ayat 15, bukan? Ayat 16 katakan menjelaskan ayat 15 dikatakan karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang di surga maupun di bumi dan seterusnya. Ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Yesus itu bukan ciptaan. Dia sudah ada sebelum semua barang yang kelihatan dan tidak kelihatan di dunia ini ada. Jadi saya harap dengan dua cara belajar mengartikan ayat ke-15 ini, kita bisa mengerti dengan tepat. Jadi Paulus merindukan supaya orang Kristen di Kolose, berarti juga orang Laodikia, bisa melihat keindahan Yesus dengan mata yang baru, ya. Baik, saudara sekalian. Jadi kita mengerti sekarang bahwa bagian pertama dari Kolose, Paulus ingin kita punya mata yang baru. Yang kedua, kita akan belajar emas dari Kolose. Di dalam Kolose 2 ayat 1-3, Paulus bilang begini, ya saya sudah berjuang untuk kamu yang di Laodikia, ayat kedua. Dan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Jadi Paulus bilang apa? Mengenal rahasia Kristus itulah kekayaan yang sebenarnya. Itulah emas dari segala emas murni. Jadi cocok bukan dengan surat nasihat Tuhan buat jemaat Laodikia, ya. Kamu harus beli emas. Kamu harus mengenal Yesus Kristus. Kamu harus mengalami pengalaman bersama Yesus. Nah, Paulus melanjutkan dengan, tetapi awas dengan emas palsu, ya. Di dalam Kolose 4 ayat dan 8, 2 ayat 4 dan 8, Paulus tulis, hal ini kukatakan, supaya jangan ada orang yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Apa itu artinya? Kata-kata yang indah, ya, kata-kata motivasi, ya, dari motivator, ya, kata-kata yang bagus. Seringkali kita terkecoh. Kata-kata yang indah belum tentu benar, walaupun kedengarannya indah. Jadi Paulus bilang, tidak semua kata-kata motivasi itu benar, ya. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kita, awas ini emas palsu. Itu bukan iman, ya. Itu adalah motivasi, ya. Jadi hati-hati dengan buku-buku motivasi juga, saudara sekalian. Kemudian apa? Psikologi, ya, kata-kata indah, teorinya seperti bagus, tetapi sebagian dari psikologi bertentangan dengan Alkitab. Bagaimana dengan filsafat? Ya, Paulus bilang hati-hati juga dengan filsafat. Sekarang orang belajar di teologi, kebanyakan mempelajari filsafat. Saudara sekalian, sebenarnya psikologi dan filsafat tidaklah jelek, itu bagus. Asalkan psikologi dan filsafatnya adalah psikologi Alkitab, filsafat Alkitab. Jadi saudara sekalian, emas palsu beredar banyak di dunia kekristenan sekarang ini, ya. Teori motivasi, khotbah-khotbah populer sekarang laku keras di mimbar. Ayat yang dibuka mungkin cuma satu ayat atau setengah ayat atau kata yang dipinjam dari Alkitab, lalu dibumbui dengan kata-kata yang indah, orang tertarik luar biasa. Paulus bilang, awas emas palsu. Bagian yang ketiga dari buku Kolose adalah tentang baju putih, kelakuan baru dari Kolose. Mari kita lihat Kolose 3 ayat 9 dan 10. Paulus tulis, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh
pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Nah, sudah tahu menanggalkan bahasa Inggris put off, mengenakan bahasa Inggris put on, itu bahasa untuk ganti baju, bukan? Jadi Paulus bilang kamu harus ganti baju lama dengan baju baru. Jadi kalau begitu, tepat sekali Kolose bagian ketiga sama dengan nasihat Yesus buat Laodikia. Sekali lagi kita dapatkan kesimpulan yang meyakinkan bahwa surat buat Kolose boleh juga disebut surat buat gereja Laodikia. Apa nasihat atau obat ketiga yang Paulus sampaikan kepada orang Kolose? Kamu harus ganti baju manusia lama, kamu harus tanggalkan, lalu kamu pakai manusia baru. Kata lain untuk istilah ini adalah kamu harus mengalami perubahan karakter. Dan perubahan apa yang Paulus maksud? Di dalam Kolose 3:1 dan 2, Paulus memerinci. Yang pertama, kamu harus punya pikiran yang baru, cita-cita yang baru, kerinduan yang baru, prioritas yang baru. Ya, di dalam saya baca ayatnya Kolose 3:1 dan 2. Karena itu, karena kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, saudara sekalian, Paulus tidak bilang tidak perlu pikirkan yang di bumi, bukan? Paulus bilang orang yang tidak bekerja jangan makan. Itu artinya bumi ini juga perlu kita pikirkan, tetapi itu bukan prioritas kita. Kita punya cita-cita yang lebih tinggi. Paulus bilang, pikirkanlah perkara di atas. Dan memang ciri orang yang mengenal Yesus Kristus adalah cita-citanya berubah. Ya, yaitu dia rindu untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara sekalian, Paulus bilang kamu harus punya kelakuan baru. Ini harus terjadi. Di dalam Kolose 3:5, Paulus bilang begini, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kelakuan baru, bunuh, tindis, tutup, buang, ya. Kelakuan-kelakuan manusia lama, kelakuan waktu kita masih hidup dalam hawa nafsu. Paulus bilang, kenakan kelakuan yang baru. Lalu setelah Paulus meminta kelakuan yang baru, dia bilang, kamu perbaiki hubungan dengan semua orang, ya. Ini menarik sekali, Paulus progresif sekali meminta kita ganti baju, ya. Ganti baju bukan cuma atasnya, bawahnya, ya, ikat pinggangnya, semua baju kita ganti. Yang ketiga, Paulus meminta kita untuk apa? Hubungan sosial diperbaiki. Kolose 3:13, Paulus bilang begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi, ampuni satu dengan yang lain. Artinya apa? Perbaiki hubungan, semua pertengkaran bereskan. Kemudian, Paulus melanjutkan memperbaiki hubungan ini dengan sesama. Lalu dia mulai detail di dalam Kolose 3:18-22, bahkan sampai pasal 4 ayat 1, dia mulai memerinci inilah hubungan sosial yang harus diperbaiki. Dia katakan, hai istri-istri. Dia sedang menasihati istri-istri tentang sikap mereka terhadap suami. Lalu Paulus juga lanjutkan dengan bilang, hai suami-suami. Paulus memberi nasihat, suami-suami, perbaikilah sikapmu terhadap istrimu. Lalu Paulus juga bilang, hai anak-anak, itu Paulus sedang menasihati anak-anak bagaimana harus bersikap pantas kepada orang tua. Kemudian, hai bapak-bapak, artinya orang tua. Paulus sedang memberi nasihat bagaimana bersikap yang baik terhadap anak-anak dalam mendidik anak-anak. Bukan itu saja,
Paulus juga memberi nasihat kepada hamba-hamba, kepada pegawai-pegawai. Dia bilang, hai pegawai-pegawai. Itu Paulus sedang membetulkan hubungan sikap seorang bawahan terhadap seorang atasan. Lalu Paulus terakhir menasihatkan, hai tuan-tuan, berlakulah adil sama hamba-hambamu. Kamu juga punya tuan kan di atas. Jadi Paulus juga mau memperbaiki hubungan antara tuan-tuan dengan bawah hamba-hambanya di bawahannya. Jadi saudara sekalian, betul-betul kita lihat jelas sekali. Paulus ingin supaya orang-orang Kolose, orang-orang Galat, Laodikia, mengalami ganti baju, ganti kelakuan. Hubungannya jadi baru lagi. Nah, saudara sekalian, pelajaran kita selesai. Saya ingin izinkan saya untuk rangkumkan sebagai berikut ya. Jadi Kolose, buku Kolose yang berisi 4 pasal itu berisi obat untuk Laodikia. Jadi kalau berikutnya saudara baca surat Paulus untuk Kolose, saudara juga boleh dalam hati menyebutnya surat dari Paulus untuk Laodikia. Dan isi Kolose berarti 3 obat untuk Laodikia. Yang pertama adalah obat mata, yaitu supaya kita melihat keindahan Kristus. Yang kedua berisi emas murni, yaitu kita mengalami iman dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, isi Kolose adalah baju putih, yaitu sifat baru, kelakuan baru menyerupai Kristus. Yaitu apa? Paulus bilang, kamu harus punya pikiran baru. Kamu harus punya kelakuan baru. Kamu harus memperbaiki hubungan yang baru. Nah, saudara sekalian, inilah pelajaran kedua tentang mencari obat untuk Laodikia. Dan puji Tuhan, obat untuk Laodikia diuraikan dalam kitab Kolose. Jadi saudara sekalian, untuk menutup pembicaraan ini, izinkan saya untuk membuat sebuah aplikasi praktis dalam hidup kita ya. Judul aplikasinya adalah bukan sekedar nama. Paulus di dalam Kolose 1 ayat 28 mencita-citakan demikian untuk orang Kristen di Kolose. Dia katakan, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi tujuan Paulus menginjil bukan supaya orang masuk agama Kristen, bukan cuma bilang percaya Yesus, bukan. Paulus mau orang bertumbuh, makin sempurna, makin menyerupai Yesus Kristus. Tidak cukup hanya datang ke gereja, maksud Paulus ya. Jadi bukan sekedar namanya Kristen, tetapi tabiatnya makin hari makin sempurna. Baik saudara sekalian, saya ingin menutup dengan sebuah percakapan dengan mama saya. Setelah saya menjadi orang Kristen, saya selalu berdoa supaya orang tua saya, mama saya mau juga percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi doa saya lama sekali baru dijawab. Ibu saya baru mau dibaptis 33 tahun setelah saya jadi orang Kristen. 33 tahun. Itu doa lama ya. Jadi saudara sekalian, kalau saudara berdoa 1 tahun belum dijawab, 2 tahun, 5 tahun, ya sabarlah. Saya berdoa 33 tahun. Dan waktu tahun ke-33 saya jadi orang Kristen, ibu saya bilang dia mau dibaptis atas kemauannya sendiri. Setelah dia tinggal bersama saya beberapa tahun, tiap hari kita baca sedikit demi sedikit Alkitab, lalu dia mulai tersentuh. Dia bilang, Yesus yang begini baik, Tuhan yang begini hebat, saya mau percaya sama dia. Nah, waktu setelah dia dibaptis, saya ngobrol sama mama saya. Ma, boleh tahu nggak kenapa mama dulu nggak mau ke gereja? Dia bilang, begini ya. Ya, selain mama sibuk, mama itu merasa orang Kristen itu aneh. Satu kali mama saya dititipin cucu oleh jadi anak
cucunya mama saya, yaitu anak dari adik saya. Suatu hari Minggu pulang gereja, ini cucu main sama nenek, sama mama saya. Lalu anak ini bilang sama neneknya, dia bilang, Ma harus ke gereja, Ma nggak boleh lagi sembahyang patung-patung. Kalau enggak, Ma bakal dibakar di api neraka. Mama saya kaget. Setelah cucunya pulang, saya main ke rumah mama saya. Dia tanya, Bu Guan, apa betul orang ke gereja diajarinnya begitu? Katanya kalau nggak ke gereja bakal dibakar dengan api. Saya tersenyum ya. Ya, rupanya penyampaian yang mengkritik, menghakimi itu membuat mama saya punya kesan yang salah tentang orang Kristen. Lalu mama saya juga ingat satu cerita, dia bilang, ingat nggak ada saudara kita yang paling dulu jadi Kristen. Tapi kerjanya itu setiap hari kritik aja patung-patung yang kita sembah. Lalu dia selalu nakut-nakutin dengan neraka, lalu selalu mengajak kita ke gereja, tapi maksa sekali, agresif sekali. Tapi orang ini tidak menyenangkan. Waktu itu mama saya cerita, kita lagi susah. Kita pengen sekali makan roti tapi nggak bisa. Tetapi dia, kebetulan rumahnya berdekatan sama kami, itu seringkali membuang roti yang sudah berjamur ke tempat sampah. Mama saya pikir, kenapa ya ini orang Kristen senang membuat roti ke tempat sampah, bukannya dibagi ya sama orang-orang yang berkekurangan. Jadi mama saya mempunyai kesan yang salah tentang orang Kristen. Jadi waktu dia dibaptis, dia bilang sama saya, oh sekarang saya baru tahu bahwa Tuhan yang di Alkitab itu beda sama Tuhan yang orang-orang itu perlihatkan kepada saya. Jadi teman-teman semua, dari percakapan dengan mama saya ingat sebuah pepatah. Ingat ayat yang Paulus bilang, saya mau memberitakan Injil, menasihati kamu, mengajari kamu supaya kamu mempunyai tabiat yang sempurna seperti Kristus. Tabiat yang menyerupai Kristus adalah sebuah khotbah yang terbaik kepada dunia. Saya mendapatkan sebuah kutipan yang bagus sekali ya. Rose is beautiful not because of its name, but because of its smell and color. Bunga mawar indah bukan karena namanya mawar, tetapi karena memang aromanya dan warnanya menarik. Saudara sekalian, nama kekristenan bukanlah yang penting. Mungkin saudara ikut ajaran yang tepat, benar ya, gereja yang benar, gereja yang ajarannya benar, itu tidaklah penting. Yang lebih penting adalah sempurna di dalam Kristus. Semoga pelajaran hari ini menolong kita untuk bertumbuh menjadi orang Kristen yang lebih sempurna, menyerupai Kristus dari hari ke hari. Semoga pelajaran hari ini menjadi berkat buat kita semua.